merasa sebagian kawan-kawan Aji di Makassar itu, terutama generasi sekarang itu masih bingung kapan sesungguhnya Aji hadir di Makassar. Nah, di samping saya sekarang ini sudah hadir salah satu saksi yang tahu persis bagaimana cerita Aji itu kemudian hadir di Makassar. Beliau adalah Kanda Wahyudin Jalil. Boleh Kanda, nama lengkap Kanda siapa sesungguhnya nih? Wahyudin Jalil. Nama lengkap saya Andi Wahyudin Jalil. Saya di Makassar dulu, ya Wahyudin Jalil. Karena hijrah ke Jakarta sini, sering panggil nama ijazah saya itu Andi saja. Jadi akhirnya dipanggil Andi. Supaya kalau di Makassar itu nggak bisa gitu, harus disambungkan kan gitu. Karena saya memang sudah jarang sekali keluar di Makassar. Jadi habitat saya itu orang yang non Makassar lagi, kan? Jadi ya udah terbiasa mereka panggil Andi. Oh, jadi dipanggil ini sama leting-leting saya itu Wahyudin Jalil. Oke, saya berarti panggil Kak Wahyudin. Kapan sesungguhnya itu Aji hadir di Makassar? Bisa diceritakan sedikit? Jadi gini, Aji, Aliansi Jurnalis Independen itu kan lahir tahun 1994 ya. Itu di Sirnagali, para pendirinya itu di antara salah pendirinya itu adalah tokoh-tokoh idola mahasiswa seperti Sri Bintang Pamungkas, ya kan? Hadir di Makassar? Enggak, di Sirnagali, membackup Aji waktu itu. Sri Bintang Pamungkas. Jadi mahasiswa melihatnya itu salah satunya bukan sekedar gerakan pers biasa, tapi sebenarnya gerakan demokrasi. Gerakan demokrasi ya dengan dari perspektif pers, karena Aji di Sirnagali waktu itu di backup-nya oleh tokoh-tokoh pesantren baru. Salah satunya adalah Sri Bintang Pamungkas. Yang kita tahu Sri Bintang Pamungkas itu salah satu figur yang paling vokal dalam oposisi terhadap rezim Soeharto. Nah, kita di masa-masa tahun 94 itu mahasiswa, baik termasuk di Makassar, itu era di mana kita memang sangat merindukan kehidupan demokrasi. Ya, karena di masa itu tekanan terhadap demokrasi, ekspresi itu luar biasa dari rezim Soeharto saat itu. Termasuk dalam kita berorganisasi, bicara di forum-forum, kita selalu diintai gitu. Jadi ada intelijen, fokus diskusi biasa saja selalu ada intelijen. Gitu. Ada orang-orang yang mungkin dari intel polisi dan intel tentara yang selalu mengikuti kegiatan itu. Dan kadang-kadang tidak lama dari situ ada kawan kita yang akhirnya dipanggil, diinterogasi, kan begitu. Ya, dan kadang-kadang juga berpengaruh kepada aktivitas perkuliahan, karena masuk ke dalam perkuliahan itu dia menjadi dikasih semacam catatan oleh dosen-dosen tertentu, sehingga nilai-nilainya menjadi tidak baik. Itu saat itu Kak Wahyudin hadir di Jakarta di 94 atau masih di Makassar? Itu suasana di Makassar. Ya, kan? Suasana di Makassar. Suasana di Makassar mendengar kehadiran deklarasi Aji di Jakarta di Sirnagali itu. Karena itu kan udah pers, ya kan disiarkan. Nah, dari situ kan kemudian timbul media Aji dalam bentuk buletin itu kan, buletin independen. Itu memang satu media yang di luar mainstream, ya kan, yang semua media masa itu adalah media yang kayak humas, itu apa yang ini, tapi ini satu kayak mendalam sampai ke sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan di media-media resmi. Nah, media-media resmi tentang keadaan politik kita, tentang adanya suasana hak asasi di mana-mana, gitu. Itu oleh Aji, oleh media independen itu
karena dia memuat tokoh, karakter berita di situ, dan itu sangat disukai mahasiswa. Itu didapati di kampus ya? Di tempatnya kampus Unhas ya? Unhas. Kalau di waktu itu memang Unhas memang selalu menjadi barometer masa itu. Nah, tapi itu kita dapat dari mana? Kita ambil dari Jakarta. Jadi kita ambil dari Jakarta dan kita bawa ke Makassar, dan ya karena kita fotokopi kan. Ya. Nah, jadi mengganti fotokopi itu jadi untuk menggantikan menyebarkan itu. Tapi masa itu juga ada tantangan karena kita juga ada ancaman ya, dianggap mengasuh kan, dengan mengedarkan independen itu. Jadi itu suatu keberanian sebenarnya. Kalau sampai melibatkan pernah kita didapati misalnya dengan teman-teman ada yang tertangkap, nggak pernah dengar. Cuma menjadi isu saja. Kongres Aji Cimanggis di Wisma Hijau, betul. Saya hadir. Saya dari Makassar bersama dengan namanya Rusma. Saya sendiri. Tapi kalau saya memang sebagai aktivis pers mahasiswa, pers kampus lah, bukan dan hadir di situ. Itu memenuhi undangan kah atau terpanggil sendiri kah atau seperti apa? Saya lupa apa itu diundang atau tidak, tapi yang pasti tidak mungkin saya datang sendiri. Saya lupa waktu itu. Lalu berangkatlah dari Makassar, saya memenuhi kongres itu, menjadi peserta kongres itu. Pilih waktu itu Lukas Suwarso terpilih. Nah, untuk pengembangan organisasi dan terkait dengan eksistensi AJI di seluruh Indonesia, saya di SK-nya Lukas Suwarso itu untuk saya baca koordinator Indonesia Timur. Koordinator AJI Indonesia AJI ya, bukan AJI Indonesia. Iya, koordinator AJI di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Saya di situ. Jadi di SK itu. Jadi sejak itulah mestinya secara resmi kan, kalau kita mau tahu, ya kan? Sejak itulah semestinya secara resmi ada pengakuan AJI ke Indonesia Timur melalui SK itu. Nah, itu Indonesia Timur seluruh ya, maksudnya Indonesia Timur itu ya Sulawesi, yang saya paham itu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, begitu. Tapi saya kan masih mahasiswa, terbatas dana dan tidak ada biaya, dan masa itu masih itu puncak-puncaknya dari Soeharto di tahun 96 itu, ya kan? Nah, setelah kakak menerima SK nih, lalu pulang ke Makassar, apa yang kita lakukan setelah menerima itu? Di masa itu, AJI itu kayak seperti virus, takuti. Memang orang sudah tahu bahwa ada AJI di Makassar. Saat itu belum. Sebelumnya udah tahu. Sebelumnya kan ada di Jakarta. Nggak ada di Makassar. Oh, belum ada. Sebelum Cimanggis itu, orang nggak belum ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Hanya pembaca buletin independen itu. Itu hanya pembaca mungkin buletin independen itu ada yang jualannya. Belum ada. Belum ada secara itu. Nah, nanti setelah itu Kongres AJI di Cimanggis, saya pulang, ya saya bilang ya kawan-kawan, saya ditunjuk sebagai ini koordinator AJI Indonesia Timur. Tapi kan waktu itu kan ada ya, memang mungkin apa sampai sekarang itu ada wartawan beneran. Kami kan yang dianggap sebagai wartawan, kan gitu. Nah, kan nggak dianggap sebagai wartawan, tapi saya waktu itu sudah kontributor majalah Sinar. Di Makassar. Jadi saya sebagai kontributor kayak stringer ya. Yes, stranger ya. Nah, itu saya bebas gitu. Semua media wartawan umum itu takut. Saya nggak tahu takut, kayak menghindar kalau kita menyebut AJI. Saya mau bilang begitu. Di Makassar ya. Kenapa sampai ada
penilaian seperti itu Kak? Karena memang ada tekanan struktural bukan dari ini, dari negara. Ya, salah satunya yang diakui sebagai organisasi wartawan itu hanya PWI kan. Ya. Nah, dan semua elit-elit koran apa semua Media. itu adalah Masuk di bawah. pembangku PWI. Iya. Nah, coba aja berani-berani wartawan yang Masuk itu ke Haji. masa Haji kalau dan memang sudah ada sebelumnya kan ada banyak pemecatan, ada yang dari Kompas kalau nggak salah dikeluarin Gara-gara masuk haji. gara-gara masuk haji. Nah, terus tunggu dulu Kak. Sebelum ke situ, waktu kita hadir di kongres kedua itu di Cimanggis itu, tidak ada ke jurnalis dari Makassar, maksudnya jurnalis media massa yang dari Makassar. Misalnya, taruhlah yang saya dengar sebagai junior TNI, katanya Kak Uki juga hadir. Enggak ada ya? Enggak. Nggak ada. Yang kita ketahui nggak ada. ya? Enggak ada. Ya, lanjut Kak. Terus orang Pokoknya tegas yang hadir itu hanya saya dan Usman itu. Usman Manyo yang sekarang di Jurnas.com.